Implementasi evaluasi pembelajaran di SMA Budaya Purwokerto berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam mata pembelajaran ekonomi. Evaluasi ini tidak hanya untuk mengukur pencapaian siswa, tetapi juga menilai efektivitas metode pengajaran. Namun terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman guru tentang instrumen evaluasi yang efektif, serta ketergantungan pada metode tradisional seperti ujian tertulis. Keterbatasan sumber daya materi ajar dan teknologi juga menjadi hambatan. Selain itu, keberagaman karakteristik siswa seperti latar belakang sosial ekonomi dan gaya belajar mempengaruhi hasil evaluasi. Tujuan dari kelompok kami melakukan observasi di SMA Perguruan yaitu 1. Menganalisis faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan instrumen evaluasi pembelajaran di SMA Ekonomi di SMA Perguruan Purwokerto. 2. Yaitu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh guru dan pihak sekolah dalam mengimplementasi evaluasi pembelajaran ekonomi secara efektif. 3. Memberikan rekomendasi untuk mengatasi faktor penghambat dan tantangan dalam proses evaluasi pembelajaran ekonomi di SMA Perguruan agar evaluasi pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. Manfaat dari studi kasus yang telah terlakukan adalah yang pertama, yaitu memberikan wawasan terkait tantangan yang mungkin dihadapi dalam menggunakan instrumen evaluasi dalam pembelajaran ekonomi, serta cara mengatasinya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, bagi sekolah, yaitu dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan dan implementasi instrumen evaluasi yang tepat, serta cara mengatasi hambatan yang ada agar kualitas pembelajaran dapat meningkat. Yang ketiga, bagi siswa, yaitu dapat menyediakan informasi yang dapat meningkatkan pengalaman belajar mereka, karena evaluasi yang baik akan mencerminkan sejauh mana pemahaman terhadap materi pembelajaran mereka. Yang terakhir, yaitu bagi pengembangan pendidikan, yaitu dapat memberikan kontribusi pada studi tentang evaluasi pembelajaran ekonomi, khususnya tingkat SMA, serta pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam implementasi instrumen evaluasi. SMA Budaya Purwokerto merupakan sekolah menengah swasta yang berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 63, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. SMA Budaya Purwokerto memiliki jumlah siswa kurang lebih 500 siswa dengan moto sekolah yaitu belajar dalam dinamika budaya dan kasih. Jadi kami mewawancarai Bapak Yohanes Tripurwanto SPD selaku guru ekonomi di SMA Perguruan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi instrumen evaluasi pembelajaran ekonomi di sekolah masih belum sepenuhnya efektif. Meskipun prinsip dasar evaluasi mirip dengan mata pembelajaran lain, teknis evaluasi terutama dalam ulangan harian bervariasi. Guru menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek seperti tes tertulis dan penilaian keaktifan siswa dalam evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil tes, tetapi juga menghargai kontribusi siswa dalam proses pembelajaran. Guru juga menyebutkan penggunaan teknologi sebagai bagian dari evaluasi. Seperti pada saat penilaian formatif, guru menggunakan aplikasi Quizzes dan Google Form. Dan pada saat penilaian sumatif, guru menggunakan aplikasi CBT atau Computer Based Test untuk ujian tengah semester dan akhir. Peralihan dari penilaian tertulis ke platform berbasis digital ini mencerminkan adaptasi kemajuan teknologi dalam pembelajaran dan evaluasi, yang memungkinkan siswa berpartisipasi secara lebih interaktif dan menyenangkan. Meskipun guru telah berusaha menerapkan berbagai macam evaluasi pembelajaran, namun masih ada kendala yang dihadapinya. Misalnya saat diadakan evaluasi pembelajaran melalui platform digital, misalnya menggunakan Google Form. Seringkali siswa banyak yang melakukan kecurangan seperti membuka Google dalam menjawab soal. Siswa juga banyak yang melakukan kerjasama di WhatsApp untuk menanyakan jawaban kepada teman. Hal ini membuat evaluasi pembelajaran ekonomi tidak berjalan dengan semestinya.
Sumber daya yang tersedia seperti materi ajar juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi evaluasi. Guru mengakui bahwa pelatihan terkait instrumen evaluasi jarang dilakukan. Meskipun sekolah kadang-kadang mengundang narasumber untuk memberikan materi pelatihan. Minimnya pelatihan ini menyebabkan kurangnya pemahaman guru secara mendalam mengenai instrumen evaluasi yang efektif. Faktor siswa juga mengaruhi efektivitas evaluasi. Guru menyebutkan bahwa keberagaman siswa, misalnya perbedaan latar belakang sosial ekonomi, tingkat kecerdasan siswa, dan gaya belajar siswa juga menjadi tantangan dalam menyusun evaluasi yang adil dan sesuai. Evaluasi tidak hanya mengukur hasil tetapi juga keaktifan siswa. Namun pendekatan ini tidak selalu mudah dilakukan, terutama karakteristik siswa yang beragam, seperti misalnya tingkat kecerdasan siswa. Perbedaan tingkat kecerdasan memengaruhi tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang selanjutnya memengaruhi hasil evaluasi pembelajaran. Nah, yang terakhir, guru itu menyatakan bahwa kurikulum Merdeka itu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat ini, meskipun terdapat pro dan kontra mengenai implementasinya. Pendekatan yang berbasis pada kebutuhan siswa dianggap jauh lebih kuat, namun guru juga menghadapi tantangan dalam menerapkan pendekatan yang lebih lembut dan humanis. Seperti contohnya itu, menghindari nada keras dan lebih fokus pada motivasi serta kegiatan S-Breaking untuk menjaga minat siswa. Nah, kesimpulan dari studi kasus yang telah kami lakukan yaitu implementasi instrumen evaluasi pembelajaran dalam mata pembelajaran ekonomi di SMA Abdul Purwokerto itu masih menghadapi berbagai tantangan. Contohnya itu seperti masalah kecurangan pada evaluasi pembelajaran digital. Jadi banyak siswa yang melakukan kecurangan. Selain itu, juga terbatasnya pelatihan guru itu merupakan masalah juga. Meskipun telah ada upaya penggunaan teknologi seperti Google Form dan Quizzes, pemahaman yang kurang mendalam itu juga menjadi penghambat optimalisasi penerapan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Solusi yang telah diusulkan yaitu termasuk peningkatan pengawasan selama evaluasi, serta pelatihan rutin untuk guru dan pendekatan berbasis kompetensi yang dapat menciptakan evaluasi yang lebih adil. Dengan langkah-langkah yang tepat, kualitas evaluasi dalam pembelajaran ekonomi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Salam